adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lause Yuli di sini, Lause Christine dan Lause Evin. Aduh, kita semua udah kangen loh sama adik-adik semua yang di rumah. Hampir setahun ya kita nggak bertemu langsung, kita bertemunya lewat online. Tapi itu tidak boleh menyurutkan semangat kita, semangat Lause di sini dan adik-adik di rumah untuk selalu beribadah pada Tuhan, karena kita ada Zoom kan, ada ibadah online setiap hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Lause berharap adik-adik semua sudah dalam keadaan baik, dalam keadaan rapi, dan kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita bangkit semua berdiri ya, oke? Sebelum kita nyanyi, kita akan berdoa dulu, meminta bimbingan Tuhan agar hari ini ibadah sekolah minggu kita berjalan dengan lancar, oke? Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami semua boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Bapa, kami percaya Bapa akan berkati acara kebaktian sekolah minggu online pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Berkati kami semua Bapa untuk mempunyai hati yang selalu rindu untuk bernyanyi buat Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, sehingga boleh membuat kami menjadi anak Tuhan yang baik hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami siap memuji dan kami siap untuk bernyanyi buat Tuhan. Haleluya, amin. Oke, kita menyanyi lagu yang pertama. Semuanya masih tetap berdiri, semuanya harus pakai gerakan ya Lause? Iya. Siap Lause? Siap. Oke, kita menyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Semuanya tepuk tangan ya. Memuji buat Tuhan ya. Oke, masih tetap berdiri ya. Oke dong, kita mau nyanyi lagu yang berikutnya. Hai mari berhimpun. Jadi kita semua tetap bersemangat, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi Hai mari berhimpun. Semuanya tetap tepuk tangan dan tetap dalam keadaan berdiri ya. Raja Balasun, sembah dan
Desember itu berarti kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Lause sih berharap ibadah ini bukan sekedar ibadah, tapi kita sebagai anak-anak yang sudah mulai bertumbuh, menjadi besar, semakin besar ya, Lause berharap kita mau berubah setiap hari. Karena kita udah mengenal Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, memberikan terang buat kita semua yang tadinya di dalam kegelapan, yang kita ada sebagai manusia berdosa, kita diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kasihnya buat kita tidak mungkin sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana sih kita bisa membalas kasih Tuhan dengan kelakuan hidup kita setiap hari? Dengan rajin sekolah minggu, rajin berdoa, taat sama mama papa, ya kan? Semuanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita masih berdiri, kita masih mau bernyanyi buat Tuhan, masih bersukacita untuk Tuhan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan ya. Kita menyanyi dari Pulau dan Benua. Masih semangat sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, karena kita mau membawakan satu buah lagu. Kita mau mengingat betapa sih kita begitu seorang manusia yang tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak memberikan kasihnya, tidak memberikan nyawanya buat kita, kita pasti masuk ke dalam neraka ya. Nah, kita mau tahu Tuhan itu mati buat kita semua. Tuhan mati buat adik-adik yang di rumah, buat mama, papa, semua manusia yang ada di bumi, tidak terkecuali. Nah, kita mau menghayati setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita menyanyikan sebuah lagu Karena Kita. Dengan sikap berdoa, kita mau menghayati pengorbanan Tuhan buat kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah
Selamat Hari Natal. Anak-anak, hari ini berjumpa dengan Bapak Heri. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian, mengenal kalian. Dan hari ini sebelum Mbak Heri akan bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami boleh merayakan Natal. Sebelum kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, kira-kira apa yang kamu kira-kira pikirkan ketika kamu mendengar kata Natal? Wow, tentunya di dalam pikiran kamu pasti banyak hal. Mungkin kamu berpikir bahwa, wah, kalau Natal nih ada perayaan yang besar. Mungkin bisa melalui pujian, melalui drama, atau mungkin melalui tari-tarian yang ada di dalam gereja. Atau mungkin kamu juga bisa berpikir, Natal nih berarti sebentar lagi liburan. Mungkin kamu sudah mulai mencatat, wah, Natal kali ini saya mau liburan keluar kota. Atau mungkin bahkan saya akan liburan ke luar negeri. Liburan sekolah, liburan jalan-jalan bersama dengan keluarga. Mungkin ke Singapura, mungkin ke luar kota. Atau mungkin ketika kamu berpikir Natal, selalu identiknya adalah ada orang yang berwarna baju merah, yang pakai janggut putih, yang biasanya suka bilang, oh, bawa hadiah, suka bagi-bagi. Apa itu? Ya, betul. Mungkin ada seorang tokoh yang bernama Sinterklas yang suka bagi-bagi hadiah pada waktu Natal. Atau mungkin kamu berpikir lagi bahwa kalau Natal itu adalah waktunya untuk terima hadiah. Mungkin ada yang dapat kado yang banyak dari papanya, dari mamanya, atau mungkin dari tante omnya pada saat Natal. Wah, kamu pasti bersuka cita. Atau yang paling sering lagi kalau kita lihat di dalam mal-mal, sering kali pada saat Natal, bagaimana dekorasi itu indah sekali. Ada pohon Natal, ada musik tentang Natal, wah, luar biasa. Belum lagi banyak diskon, banyak promo, wah, sangat menyenangkan sekali. Tapi anak-anak, apakah itu Natal? Mungkin saat ini Natal tidak semeriah tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa datang ke gereja, menyaksikan pertunjukan, kamu bisa jalan-jalan di mall dan sebagainya. Tapi mungkin saat ini karena masa pandemi COVID, wah, kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita harus di rumah saja. Kamu pikir, aduh, ini adalah Natal yang sangat membosankan barangkali. Ini adalah Natal yang mungkin membuat kamu sedih. Anak-anak, apakah demikian? Bapak teringat dengan teman Bapak waktu dia itu kemudian sedih, waktu dia itu bosan ketika menghadapi pandemi saat ini. Dia berkata seperti ini. Halo Acit, bagaimana kabarmu? Mister, aku lagi sedih. Kamu sedih kenapa? Mister, aku bosan di rumah mulu. Selama ini pandemi terus. Jadi aku nggak bisa kemana-mana. Acit, bukannya sekarang lagi pada saat Natal kita bersukacita? Enggak, Mister. Aku nggak bisa bersukacita. Aku nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa ketemu sama teman-teman. Iya kan, nggak apa-apa. Nanti kalau pandemi sudah selesai kamu bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi aku lagi sedih, Mister. Aku Natal kali ini Natal yang sangat menyedihkan buat aku. Nggak boleh begitu, Acit, ya. Kamu
mungkin bisa melihat sesuatu yang lebih besar pada saat Natal ini. Bukan cuma masalah tentang perayaan-perayaan atau hal-hal yang menyenangkan, tapi kamu harus tahu, mengerti tentang arti Natal yang sesungguhnya. Tapi Mister, Acik bosan. Kalau belajar online terus. Iya, oke, Acik. Anak-anak, mungkin kita juga berpikir seperti Acik tadi, bahwa kita pikirin bahwa kalau Natal itu adalah merayakan sesuatu, ya, menikmati sesuatu. Tapi apakah itu Natal? Kita jangan sampai salah fokus, kita jangan sampai salah melihat yang inti di Natal itu apa. Anak-anak, ya, Natal itu apa? Nih, kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak, inilah Natal itu. Natal itu apa? Fokusnya adalah Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, pada waktu itu, ketika ada para gembala-gembala yang sedang mengembalakan kambing domba, tiba-tiba kemudian muncullah malaikat. Pada saat itu kelahiran tentang Tuhan Yesus. Ketika muncul malaikat, kemudian dia mulai memberitakan satu kabar yang sukacita, satu kabar yang besar tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa disebut sebagai Juru Selamat? Anak-anak, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Kenapa kita perlu keselamatan? Karena kita adalah orang-orang yang tidak selamat. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Anak-anak, mungkin kalian masih ingat cerita di dalam Taman Eden. Bagaimana ketika Adam dan Hawa itu berada di Taman Eden. Tuhan menempatkan di Taman Eden supaya mereka itu mentaati perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa ini tidak taat. Hawa yang digoda oleh ular itu, akhirnya Hawa itu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan dan kemudian memakannya dan diberikan kepada Adam. Sejak saat itu, anak-anak, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu kemudian diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Dan seluruh manusia, termasuk kita pun adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam Alkitab mengatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang berada di dalam dosa, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bukan cuma itu anak-anak, tetapi ketika orang berdosa ini bukan cuma berdosa, tetapi orang yang berdosa harus mengalami hukuman daripada Allah. Anak-anak, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ini adalah sesuatu seperti masa gelap. Ya, ini jauh lebih besar atau jauh lebih mengerikan dibandingin dengan pandemi COVID-19. Anak-anak, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Ketika manusia terpisah dari Allah, tidak ada jalan yang lain, tidak ada penolong yang lain. Sampai akhirnya Allah mengutus Tuhan Yesus untuk lahir di satu kandang yang hina. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus? Anak-anak, Yesus lahir di kandang yang hina. Itu karena kasihnya kepada manusia. Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia seperti kita.
untuk menebus kita yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus masuk menjadi manusia ini, kemudian Yesus mengorbankan dirinya, dan Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, barang siapa yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, manusia yang semula adalah manusia yang celaka, manusia yang harus dihukum oleh Allah. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, maka Allah itu kemudian mengutus Yesus untuk menebus hidup kita. Kita itu tidak layak untuk ditebus oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Allah. Tapi Allah itu mau menyelamatkan kita. Kita yang nakal, kita yang memberontak kepada Allah, kita yang tidak taat pada Allah. Tapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, dan kemudian Tuhan Yesus itu menebus hidup kita. Jadi kasih-Nya yang begitu besar, itulah yang diberikan kepada kita supaya kita dapat selamat. Nah, Pak Heri teringat ada satu kisah di dalam Alkitab, ya. Kisah di dalam Alkitab itu menceritakan tentang seseorang. Ya, seseorang ini adalah orang yang sangat kaya, sangat kaya, tetapi orang ini tuh tidak disukai oleh teman-temannya, oleh bangsanya. Kenapa? Ternyata orang ini adalah seorang pemungut pajak atau pemungut cukai. Namanya adalah Sakeus. Nah, hari itu, ya, Sakeus ini bekerja seperti biasa. Kenapa dia tidak disukai oleh orang lain? Karena Sakeus ini memungut pajak atau menagih pajak, kemudian pajaknya itu diberikan kepada musuhnya bangsanya. Jadi orang Romawi yang pada saat itu menjajah orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak suka sama Sakeus. Dan Sakeus ini banyak dibenci oleh orang, tidak punya teman. Nah, hari itu satu kabar yang menggembirakan, Sakeus ini mendengar bahwa Yesus mau datang ke kotanya. Wah, kemudian dia bersiap-siap, dan kemudian Sakeus ini mulai mau ketemu sama Yesus. Tapi masalahnya, anak-anak, Sakeus punya masalah. Sakeus itu badannya pendek, sehingga Sakeus itu tidak bisa melihat Yesus. Dia mencoba melihat Yesus, tapi tidak bisa. Dan dia ada ide, ya, aku mau memanjat pohon. Sakeus kemudian lari. Ketika dia lari, anak-anak, kemudian dia panjat pohon, dan kemudian dia lihat, nah, sudah kelihatan Yesus. Dia senang sekali. Tapi pada waktu itu Yesus yang sedang berjalan, dan sampai di bawah pohon itu, kemudian Yesus melihat ke atas dan berkata pada Sakeus, "Hai, Sakeus, turunlah. Aku mau ke rumahmu." Wah, anak-anak, di sini Sakeus ketika dipanggil oleh Yesus, dia bilang, kok Yesus tahu namaku? Iya, Yesus kan adalah Tuhan. Ya pasti tahu. Nah, kemudian Sakeus cepat turun, dan kemudian dia senang sekali. Semua orang memusuhi Sakeus, semua orang membenci Sakeus, tapi Yesus mau berteman dengan Sakeus. Anak-anak, kemudian Yesus bersama Sakeus pergi ke rumah Sakeus, dan di situ, anak-anak, Sakeus itu kemudian dia bertobat. Sakeus tahu apa yang menjadi fokus hidupnya. Bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan, tetapi yang menjadi fokus hidupnya adalah Yesus. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, kemudian hidup Sakeus ini kemudian bisa berubah. Dia dulunya pelit, anak-anak, kemudian Sakeus apa yang dilakukan? Sakeus kemudian mengambil hartanya, dia mengembalikan uang yang mungkin orang itu sudah ditipu sama Sakeus, dikembalikan uangnya. Dan dia juga berbagi kepada orang-orang yang miskin, supaya mereka juga mendapatkan makanan. Wah, ada perubahan yang luar biasa di dalam hidup Sakeus. Dulunya Sakeus adalah orang yang dibenci, ya. Kemudian Sakeus berubah menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana
ketika Sakius tadi ketemu sama Tuhan Yesus, maka kasih Tuhan itu mengubahkan hidupnya. Dulunya Sakius orang yang dibenci oleh orang lain, tapi kemudian Sakius hidupnya berubah, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, apa yang kita pelajari? Kita harus belajar fokus yang benar. Saat ini kita sedang merayakan Natal. Natal itu bukanlah suatu perayaan yang besar, bukanlah sesuatu hadiah yang dapat kita terima, bukan juga satu tiket jalan-jalan pergi ke sana kemari, begitu tempat-tempat yang indah, bukan. Tapi fokus kita adalah Natal, bagaimana kita melihat bahwa Yesus itu yang menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus berkata, ya, akulah terang dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus itu menjadi terang dunia, bagaimana terang dari Allah itu sudah datang ke dalam dunia, kemudian menyinari dunia yang gelap ini. Artinya bahwa orang-orang yang berdosa ini kemudian mendapatkan satu anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ada satu cerita, ya, ada seorang anak yang bernama Chandra. Wah, Chandra ini adalah anak yang ganteng, yang lincah, yang lucu. Waduh, senang sekali, ya. Chandra ini adalah seorang anak yang sangat suka bermain. Permainannya apa ya? Rupanya Chandra ini suka bermain, yaitu permainan Mobile Legends. Makanya ketika dia pulang sekolah, cepat-cepat dia ambil gadgetnya, kemudian dia bermain Mobile Legends. Ayo, siapa di sini dari antara kalian yang suka main juga Mobile Legends? Wah, mamanya bilang, ayo Chandra, sudah sore, ayo kita makan dulu. Kemudian Chandra bilang, sebentar ma. Ayo Chandra cepat, kata mamanya. Karena takut dimarahin, wah, Chandra kemudian pergi ke rumah makan dan kemudian dia cepet-cepet makan, ya. Nah, anak-anak kemudian dia melanjutkan lagi bermain game lagi. Wah, nanggung ini. Sampai Chandra lupa waktu. Kalau dia itu harus mengerjakan PR, harus menyiapkan buku, dia juga lupa untuk baca Alkitab. Sehingga Chandra ini bermain sampai malam. Mamanya bilang, Chan, kamu masih bermain, ayo. Ini waktunya tidur, sudah jam 10 malam. Kamu sudah membaca Alkitab, sudah mengerjakan PR? Sudah mah. Padahal Chandra bohong. Ya, ayo cepat, kalau gitu sekarang kamu tidur. Mama matikan lampunya ya, cepat tidur. Pada saat mamanya menyalakan lampu, Chandra kemudian dia bermain lagi. Wah, sampai akhirnya dia tertidur. Anak-anak pada saat dia ketiduran, ya, besoknya dia bangunnya kesiangan. Wah, dia hari itu harus pergi ke sekolah minggu, dia terlambat. Wah, matanya sudah ngantuk sekali ini ya. Dan kemudian Chandra tidak semangat. Hari Senin dia pulang sekolah, papanya marah sama Chandra. Ya, kenapa? Karena ternyata nilainya Chandra ini kemudian menurun. Nilainya kemudian jelek-jelek. Ya, dia tidak konsentrasi. Dan Chandra ini sering kali bermain game sampai lupa waktu. Dan dia juga jarang mendengarkan papa mamanya kalau ngomong. Wah, Chandra kemudian juga marah ketika dimarahin sama mamanya tadi. Lihat tuh ya, dia suka mengganggu temannya, suka menganiaya binatang. Nah, hari itu hari Natal. Papa mamanya bawa Chandra pergi ke sekolah minggu. Udah Chan, kamu sudah pergi ke sekolah minggu? Yuk, kamu jangan nakal ya di sekolah minggu nanti ya. Dengerin Lause-nya ketika bercerita. Wow. Nanti papa dan mama jemput kamu waktu kamu sudah selesai. Iya ma, kata Chandra. Pada saat hadir di situ sebenarnya Chandra kesal, nggak suka di situ. Tapi kemudian gurunya bercerita. Adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan yuk.
Nah, gurunya bercerita bagaimana bahwa manusia itu tinggal di tempat yang gelap, ya, tidak ada cahaya. Mau nggak kamu tinggal dalam kegelapan? Pasti kamu bilang nggak mau. Ya, dunia ini gelap karena dosa. Ya, karena dosa itu manusia hidup dalam kegelapan. Manusia tidak taat kepada Allah. Anak-anak, karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan manusia akan mendapat penghukuman. Dihukum di dalam neraka. Wah, siapa yang mau seperti itu? Chandra mendengar firman itu, kemudian dia mendengar bahwa Tuhan mengasihi manusia. Bagaimana dengan caranya? Tuhan turun menjadi manusia, menjadi bayi, dan Tuhan itu adalah terang yang lahir dalam dunia yang gelap ini. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah terang lahir di kandang yang kotor. Dan Tuhan Yesus juga mau lahir di hati kita yang kotor, yang penuh dosa, yang gelap ini. Anak-anak, pada waktu itu Chandra kemudian akhirnya dia sadar akan dosanya. Dan dia bilang bahwa dia berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah berbohong pada mama. Tuhan, saya sudah terlalu banyak main game. Anak-anak, pada waktu itu Chandra mempunyai satu janji kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan waktunya kepada Tuhan Yesus. Chandra kemudian berubah, ya. Dia tidak mau malas-malasan lagi. Dia mau taat sama Tuhan, taat sama orang tua. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita lakukan pada saat Natal ini? Pada saat ini kita sedang merayakan Natal. Ketika hidupmu mau menjadi terang, yang pertama, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dan biarlah Tuhan Yesus itu mengubahkan hidupmu. Biarlah kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya kita adalah anak-anak kegelapan, tapi karena kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kita, maka kita sekarang menjadi anak-anak terang. Dan yang kedua, ketika kamu sudah terima Tuhan Yesus, bertobatlah. Artinya apa bertobat? Yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan kita itu tidak suka. Kita bertobat dan kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita boleh berjalan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita boleh bersama dengan Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan, kita dengerin kebenaran firman Tuhan, dan kita juga berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, biarlah Natal ini walaupun kita melalui online, melalui Zoom, tetapi biarlah fokus kita sekarang berubah. Fokus kita bukan pada perayaan-perayaan itu. Fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita. Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Dan Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hidup kita. Walaupun kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami menyadari bahwa kami tidak sendiri. Tuhan hadir di dalam dunia ini memberikan terang bagi kami. Tuhan hadir memberikan sukacita bagi kami. Seringkali Tuhan, kami lupa bahwa fokus hidup kami ketika kami merayakan Natal adalah ketika kami merayakan tentang kedatangan-Mu yang membawa keselamatan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan menerima-Mu di dalam kehidupan kami. Hidup kami berubah menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami, supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Natal kali ini damai sejahtera Allah sendiri melingkupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, biarlah kasih, damai, sukacita Natal kali ini melingkupi, memberkati kehidupan kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, Happy New Year, God bless you. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya.
yang dibawakan oleh Lause Heri. Terima kasih ya Lause Heri untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan hari ini. Lause berharap adik-adik semua setelah mendengarkan firman Tuhan langsung melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya, biar firman-Nya itu membuat kita semakin bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau melanjutkan acara berikutnya, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Lause berharap adik-adik semua bangkit berdiri dalam sikap berdiri yang sopan karena kita mau berdoa untuk Tuhan. Sikapnya seperti Lause di sini ya. Oke, kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, masih dengan sikap berdiri, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai bukti bahwa kita mau berterima kasih buat Tuhan, memberikan persembahan untuk keperluan bagi gereja tempat kita bernaung ya. Nah, untuk persembahannya adik-adik nggak perlu datang ke gereja, cukup transfer, minta papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar atau langsung scan QR barcode-nya ya yang ada di layar. Nanti langsung dilakukan, di mana persembahan yang adik-adik lakukan ini tentunya membantu untuk semua kegiatan yang ada di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Oke, sambil mama papa melakukan hal itu, kita menyanyikan satu buah lagu, Kita Surga Bergema. Oke, semua dengan berdiri dan bertepuk tangan. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan, boleh anak-anakmu berikan pada siang hari ini. Kiranya setiap persembahan yang sudah dilakukan boleh dipakai untuk setiap kegiatan, setiap keperluan yang ada di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Bapa, berkati juga setiap keluarga anak-anakmu ini agar selalu bisa menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, sebelum kita tutup, langsung juga mau meminta kita mau menyanyikan satu buah lagu. Mungkin adik-adik mungkin langsung juga kita jarang nyanyiin ya lagu ini ya. 1000 lilin. 1 lilin aja sudah menerangi, apalagi 1000 lilin. Nah, ini
kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam dunia menjadi terang bagi kita, bagi semua manusia. Bagaimana kita meresponinya? Kita nyanyikan lagu 1000 Lilin. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Katakan pada dunia kabar sukacita. Bapak, untuk hari ini kami sudah boleh diberi kesempatan bernyanyi dan memuji nama Tuhan, dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak, di Desember ini di mana kami merayakan kelahiran-Mu Bapak, biarlah bukan hanya sekedar perayaan biasa yang kami rutin lakukan setiap tahun, tapi kami boleh memaknai, kami boleh mengerti arti kelahiran-Mu yang sesungguhnya. Bukan hadiah Natal, bukan apapun yang gemerlapan yang kami persembahkan buat Tuhan, tapi yang kami persembahkan adalah hati kami, kehidupan kami, agar selalu berkenan kepada Bapa. Sehingga saatnya nanti kami boleh dipanggil Tuhan pulang, kami boleh berkenan kepada Bapa dan boleh bersama-sama masuk dalam kerajaan Bapa. Bapa, berkati kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi terang, membagikan terang kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya setiap apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu lagi terakhir. Selamat Hari Natal. Yuk, semuanya bangun berdiri. Kalian boleh salaman kepada orang-orang di sekitar rumah, ya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy day. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. Oke, selamat Natal ya semuanya. Nah adik-adik, jangan lupa tanggal 25 besok nih, tanggal 5 Desember jam 4 sore ya. Jam 4 sore kita ada perayaan Natal GKI Bungur. Itu gabungan kelas kecil dan kelas besar ya. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah perayaan Natal ya. Acaranya seru banget ya Lausa ya.
Jangan sampai ketinggalan, harus tonton, ajak semua teman-teman kalian untuk menyaksikan ya. Oke? Kita di sini pamit, sampai jumpa di tanggal 25. Dah.